Selamat siang. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan untuk perwakilan ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Coba saya cek ya. Dina Fatma ada? Muhammad Yusuf? Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, coba silakan di kanan kiri kalian apakah masih ada sampah atau yang bajunya belum dimasukkan ke celana, silakan boleh dirapikan terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita biasakan terlebih dahulu untuk selalu membaca ayat-ayat pendek, surat-surat pendek ya. Nah, di sini saya mengambil surat Al-Hujurat ayat 12. Ini nanti adalah berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Coba kita baca bersama-sama, diawali dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sebagai pelajar yang cinta tanah air, membiasakan untuk mengumandangkan lagu-lagu nasional ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Tanah Airku. Selanjutnya, sebelum kita ke materi, ada yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, tentang apa, Mbak? Etos kerja. Tentang etos kerja. Jadi etos kerja itu apa? Etos kerja itu adalah semangat dalam bekerja. Kalau dalam istilah Islam itu biasanya kita menyebut sesuatu yang muncul atau sesuatu semangat yang dimana itu tidak meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi misalkan, nah kemudian untuk pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi akhlak tercela atau akhlak mazmumah ini adalah akhlak yang seharusnya tidak kita miliki ya, karena itu bisa merusak hubungan kita dengan teman kita, dengan orang lain, dan juga bisa merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi silakan perhatikan gambar ini baik-baik. Ini adalah beberapa contoh atau gambaran tentang akhlak mazmumah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silakan. Bu, contoh dari sikap sum'ah itu seperti apa? Contoh dari sikap sum'ah. Mungkin teman-teman ada yang sudah punya gambaran atau jawaban? Ya, silakan. Contohnya saya setelah subuh di masjid dan saya berinfak sebesar 100.000 dan saya ke sekolah bertemu teman-teman dan hanya ingin bercerita kepada teman-teman saya bahwa saya habis berinfak sebesar 100.000 pada saat sholat subuh tadi pagi di masjid. Betul sekali. Jadi sum'ah itu adalah apa artinya? Ketika kita melakukan sesuatu amal atau perbuatan kemudian diceritakan kepada teman-temannya. Oke, jadi dari materi kita kali ini kita nanti akan mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah adalah sikap hidup foya-foya, riya, sum'ah, takabur, hasad dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nah, agar kalian punya gambaran lebih tentang akhlak mazmumah dan contoh-contohnya tadi, ini ada sebuah video bisa kalian perhatikan terlebih dahulu. Nah, itu tadi adalah sebuah video di mana di situ menjelaskan atau menggambarkan tentang akhlak-akhlak mazmumah yang harus kita hindari.
Tadi ada salah satu contohnya adalah sikap hidup foya-foya. Orang yang foya-foya itu adalah dia yang suka menghambur-hamburkan uang. Dimana ketika anak itu pengen membeli sesuatu itu bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan atau hawa nafsu. Itu termasuk adalah pemborosan. Nah itu biasanya namanya adalah israf. Nah kemudian karena kita sekarang masuk ke pembelajaran dengan model pembelajaran diferensiasi based learning, nanti Bu Ella akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana kelompok itu berbeda-beda. Ada kelompok yang visual, ada kelompok auditorial, ada kelompok yang kinestetik. Nanti Bu Ella akan mengetahui dari link ini. Jadi nanti silahkan di sini ada barcode, silahkan nanti kalian scan, kemudian nanti kalian bisa mengisi angka di dalamnya. Kemudian kalian kerjakan atau kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di angka tersebut. Silahkan. Oke ya. Oke, silahkan untuk yang kelompok visual ya. Kelompok visual ini yang sebelah sini ya. Kemudian kelompok auditori sebelah sini. Kelompok kinestetik adalah yang sebelah sini. Yang nanti tentunya tugasnya adalah berbeda-beda ya. Untuk yang kelompok 1 nanti silakan kalian untuk membuat poster ya. Membuat poster. Ini LKPD-nya. Yang ini. Kemudian kelompok 2 itu tentang tadi nanti akan saya share ke salah satu kelompok ini untuk videonya. Silakan nanti kalian amati video yang ada di situ, kemudian kalian membuat quote. Ya, nanti silakan dipresentasikan. Kemudian nanti yang kelompok terakhir itu adalah nanti membuat drama. Gitu ya. Nih, silakan boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Untuk waktunya adalah 1 jam pelajaran. Silakan. Boleh kursinya digeser untuk bisa berdiskusi dengan teman yang lain. Kelompok 3 ada yang sulit. Nanti silakan berikan ini. Oke, waktu mengerjakan tinggal 2 menit lagi ya. Oke sudah ya, silakan untuk kelompok 1 boleh maju ke depan untuk presentasi. Untuk hasilnya ini ya, itu ya. Ya boleh silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berupa poster terkait dengan bagaimana cara kita menjauhi hasad dan juga bahaya dari hasad. Ya. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi hasad itu artinya adalah iri atau dengki. Ya, itu termasuk adalah dosa kecil, di mana itu termasuk ke dalam akhlak mazmumah yang harus kita hindari. Karena silakan untuk kelompok 2 bisa maju ke depan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi tadi untuk videonya itu adalah menceritakan tentang dia itu suka foya-foya, tetapi cita-citanya pengen masuk surga. Ya, itu tentu bertentangan dengan ajaran Islam, di mana kita pengen mengikuti aturan dari setan, tetapi kita ketika besok mati pengen masuk ke surga. Nah, itu tentu tidak bisa ya. Ketika kita pengen masuk ke surga berarti kita harus sejalan dengan agama kita, agama yang dianjurkan oleh Allah, yaitu harus menghindari yang namanya foya-foya gitu ya. Oke, silahkan boleh duduk kembali untuk kelompok 2. Kemudian yang terakhir kelompok 3 silakan boleh maju ke depan. Oh ya, jadi kelompok 3 ini tadi mengevaluasi dari kelompok 1 ya, bahwa kelompok 1 itu tadi masih terfokus dengan satu masalah. Ya, jadi untuk ke depan untuk kelompok 1 mungkin bisa lebih mencakup kepada semua materi, gitu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan boleh duduk kembali untuk kelompok 3. Nah,
Jadi apa yang sudah kalian presentasikan tadi itu sudah sesuai dengan apa LKPD atau sesuai dengan model kalian masing-masing. Jadi tadi yang auditori, yang kinestetik, yang visual sudah mempresentasikan sesuai dengan minat kalian masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Oh ya, silahkan. Oke, ya jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini itu adalah alak masmumah yang tadi sudah kalian pelajari termasuk foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad itu adalah akhlak termasuk alak masmumah atau akhlak yang seharusnya kita hindari. Nah, kebalikannya dari akhlak masmumah itu adalah akhlak mahmudah ya. Kenapa kok kita harus menghindari 4 hal tadi termasuk akhlak masmumah itu agar kita terhindar dari penyakit hati yang akan merugikan diri kita sendiri ya, dan juga nanti akan membuat hubungan kita terhadap orang lain ataupun Allah itu akan menjadi rusak gitu ya. Contoh saja ketika orang yang sombong, tentu kalian tidak suka dengan teman kalian yang sukanya sombong ya. Sedikit-sedikit dipamerkan, misalkan punya HP baru dipamerkan, punya sepeda motor baru dipamerkan. Nah, itu tentunya akan membuat hubungan kalian dengan teman kalian itu menjadi tidak baik. Nah, itu adalah salah satu bahaya dari sifat takabur. Paham ya? Oke, silakan untuk duduknya boleh dikembalikan seperti semula. Sebelum kita masuk ke latihan soal untuk individu, pasti kalian ngantuk ya siang-siang begini ya. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu, boleh? Ya, nanti untuk cara mainnya adalah nanti kalian berhitung 1, 2, 3, 4. Nanti untuk setiap kelipatan 4 kalian bilang dor. Ya, pokoknya yang nanti dapat kelipatan 4 kalian bilang dor. Paham ya? Kita mulai dari pojok sana ya. Siap, Mbak? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ya, oke. Jadi alhamdulillah untuk ice breaking ini kalian ternyata masih cukup fresh. Dan untuk selanjutnya ini ada latihan soal. Latihan soal ini nanti sifatnya adalah individu, biar nanti Bu Ella tahu seberapa kalian itu paham tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, nanti silakan bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri. Silakan untuk soalnya bisa kalian buka linknya ini. Untuk linknya nanti sudah saya share di ketua kelas. Silakan boleh di share di grup ya. Silakan boleh dibuka HP-nya kemudian dikerjakan. Oke, sudah ya. Selanjutnya coba kita bahas terlebih dahulu untuk soalnya. Yang pertama, coba dibacakan, Mbak. Nomor 1. Harta benda yang dimiliki oleh seseorang berpotensi menjerumuskannya dalam jeratan daya setan. Padahal harta karunia Allah tersebut seharusnya digunakan sebagai sarana ibadah. Berikut ini merupakan contoh penggunaan harta yang benar kecuali B. Membeli barang mewah dan B. Untuk disimpan. Oke, jawabannya adalah D. Ada yang salah? Betul semua ya. Berarti untuk pemahaman kalian di materi kita kali ini sudah bagus sekali ya. Untuk refleksi kita, coba untuk nilai saya masukkan dulu ke lembar penilaian. Saya panggil satu persatu. Dina berapa? 90. Muhammad Yusuf? Zakia? 80. Kemudian Evan? 100. Siti Latifah? Oke. Nah, dari 15 siswa ini ternyata semuanya sudah tuntas ya. Berarti untuk pembelajaran kita kali ini kalian sudah dapat memahami dengan baik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Silahkan nanti bisa kalian pelajari di rumah. Bisa kalian baca dulu di rumah untuk materinya, bisa
kalian browsing lewat internet ataupun buku-buku atau mungkin majalah yang mungkin berkaitan dengan materi kita besok, silakan bisa diperkaya membaca materi di rumah terlebih dahulu. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nah, oke. Sampai bertemu minggu depan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.